Helmi lagi kepikiran sesuatu lama-lama membawa mual, iya, hubungan simpatetik sama lambung. Ada hubungan pikiran dan lambung. Kalau kita terlalu banyak mikir, lambungnya susah bergerak. Lebih baik pakai skincare di pagi atau di malam hari. Skincare pagi sunscreen, kalau malam moisturizer. Kalau cedera ACL apa yang ada obat yang bisa obat ke dokter aja. Berarti pagi itu facial wash sama sunscreen ya. Kalau saya nggak pakai facial wash, sore, malam moisturizer. Kalau mau pakai serum di malam boleh. Tapi ini pengen kurus, pengen sehat ya, pengen sehat aja dulu. Kalau udah sehat baru kita ngomongin kurus. Sehatnya gimana caranya? Karena rekomendasi moisturizer ada di link di bio, boleh pakai itu moisturizer. Kulitnya gimana, kering atau normal? Untuk menurunkan berat badan lebih baik beras shirataki, nggak ngaruh. Mau shirataki mau porang nggak ngaruh. Menurunkan berat badan lebih baik protein. Apakah selalu harus pantang nasi? Enggak, yang penting kita seimbang aja di badan kita. Nasi jadi gula, stres jadi gula. Yang penting kita seimbang. Nggak boleh terlalu banyak gula, nanti HbA1c jadi diabetes, risiko peradangan, dan lebih gampang untuk menyimpan. Kalau kita mau turun berat badan ya lebih gampang menyimpan lemak. Obesitas, kalau obesitas biasanya ada peradangan. Ya benerin peradangannya. Kalau kita operasi nambah peradangan, ada risiko. Operasi ada risiko. Hilangkan flek hitam di wajah pakai apa? Pertama, lifestyle skincare dulu. Kalau udah enak baru basic skincare. Kalau udah enak baru pakai retinol. Jadi kalau nggak enak badannya lagi kemerahan, jangan coba-coba ngurangi flek. Benerin skincare-nya, lifestyle sama basic. Sehatkan dulu baru. Kalau nggak nambah flek. Santa Resma nyari info nggak dapet gimana cara ngilanginnya. Nggak bisa dengan krim. Santa Resma cuma bisa dengan tindakan. Sudah tidak makan nasi dan banyak ngurangin karbo, alhamdulillah bisa turun berat badan, pegel-pegel nyeri terus. Tapi kenapa kolesterol tinggi? Keseimbangan. Kolesterol tinggi nggak masalah kalau itu fisiologis. Yang penting trigliseridnya rendah. Tapi memang banyak pertentangan di luar yang nggak boleh kolesterol tinggi. Padahal itu satu yang fisiologis. Makanya saya banyak konten saya ngomongin kolesterol. Yang penting itu HDL sama trigliseridnya. Intermittent fasting 20 jam setiap hari aman nggak? Yang penting keseimbangan, bukan itu kan stres. Sama kalau orang nanya, olahraga setiap hari aman nggak? Kalau dia ada stres sama relaksasi seimbang nggak apa-apa. Minum obat rutin jika IF terus dimulai dan minum obat, apakah ini termasuk buka puasa? Enggak. Asal jangan ada kalorinya, enggak. Obatnya kan nggak ada kalori. Berhenti minum obat karena tensi normal, berat badan normal, pantangan. Iya, kalau obat nanti kita cek ke dokter boleh nggak? Kita boleh berhenti belum? Retinol bisa bisa aja santai keket. Cuman retinol itu gampang bikin iritasi. Jadi kalau kita iritasi kena sinar matahari mesti ekstra hati-hati. Kalau saya sih sarankan mendingan malam aja. Skincare apa yang cocok ibu hamil? Basic skincare aja. Ada 54 LDL 158 triglyceride 52 kolesterol total 222 LDL gawat nggak apa-apa, nggak bisa diturunkan, nggak usah diturunkan juga, nggak pakai obat kan Rizka, nggak apa-apa, yang HDL kan tinggi, HDL-nya bagus kecuali kalau pakai obat. Kalau nggak pakai obat nggak apa-apa, nggak perlu diturunkan. Anak umur 12 tahun berat badan 71 sudah menjalani IF 6 bulan kok susah banget ya nurunin berat badan. Ya kasihan, kalau saya sih bukan IF ya, iya sih protein hewani. Kalau IF, tapi kalau kita masukin nasi, dia gampang naik insulin dan gampang disimpan. Kasihan anak-anak kalau disuruh puasa, biarin aja anak-anak makan. Tapi kita alihkan dengan protein hewani. Tapi jangan dipaksa untuk makan. Tips kalau karyawan yang shift malam tidurnya biar cukup dan saat shift malam. Jadi diubah. Agak susah ya, alhamdulillah kalau misalnya pagi ini malam, besok siang, besok malam lagi, besok siang lagi agak susah. Tapi kalau minta seminggu, bisa seminggu atau 2 minggu malam terus. Jadi dirubah malam ke siang, siang ke malamnya dirubah, dibikin sendiri. Jadi kuncinya pada saat kita mau kerja, anggap itu jadi pagi, padahal waktu itu malam. Jadi kita mundur ke belakang, tambahin 8 jam tidurnya. Nah di situ kita makan terakhir, supaya kita kenyang pada saat sebelum tidur. Jadi di ini sendiri, saya pergi kerja jam 6 sore.
berarti saya harus bangun jam 4 sore. Gitu, dimundurin ke belakang 8 jam tidurnya. Nah, 8 jam tidurnya sebelum tidur di situ makan saya terbanyak. Jadi dianggap waktu mau berangkat kerja itu dianggap pagi, padahal malam. Tapi kalau pagi, hari ini pagi, besok malam, besok pagi, besok siang, susah memang. Tapi kalau bisa seminggu atau 2 minggu lah, kali ganti shift, lebih gampang berubah sirkadian namanya. Apakah hormon pasti geser? Belum tentu. Kalau memang kalau trigliseridnya masih bisa masuk ke dalam sel, kalau selnya masih bisa hiperplasia berkembang, menambah banyak, trigliseridnya masuk ke dalam sel. Sampai suatu saat trigliseridnya nggak bisa lagi masuk ke dalam sel, baru trigliseridnya naik. Bawang putih bakar bagus untuk kesehatan, nggak ngaruh ya menurut saya. Karena itu hanya mikronutrisi, bukan makronutrisi. Kan kita nggak makan bawang putih kilo misalnya kan gitu, atau 500 gram. Itu bumbu doang, nggak banyak ngaruhnya. Nyeri lutut di usia 54 ada obat ke dokter ya. Anak 9 tahun bagian lahir seperti menghitam. Jadi pro eksfoliasi apa dok? Jangan anak-anak nggak usah. Boleh. Nggak usah. Nggak usah eksfoliasi. Kasih basic skincare aja. Anak-anak jangan eksfoliasi dulu lah. Minum whey protein enggak, Tiwit? Saya enggak minum whey protein. Boleh aja kalau mau. Kalau ada saya minum. Kalau nggak ada saya nggak cari-cari whey protein. Kan saya udah cukup kok dari telur. Bahkan saya masih ada lemak di badan. Artinya saya udah masih kelebihan kalori. Jadi kita ngeliat kaca. Masih ada lemak nih. Ini mau dibakar, tapi kita tambahin dari luar whey protein. Makanan biasa aja kita belum bisa ngurangin. Belum tambahin aktivitas. Hey, kalau bisnis sentral, mending burn fat atau naikin massa otot? Ya, burn fat. Bisnis sentral berarti ada fat kan? Boleh nggak? Dua-duanya, boleh aja. Iya, anak saya umur 11 tahun, hilangin komedonya gimana dok? Pakai face wash yang scrub atau aman anak. Coba basic skincare aja, tidurnya benar, kurangi karbohidrat gula. Kalau tepung gluten free bagus nggak? Gluten free tepung dari mana? Kalau memang dia dari karbohidrat, tetap aja dia menghasilkan gula. Banyak ya ini ya apa namanya itu cara-cara bernafas. Kalau saya nggak sampai segitu detail ya. Mungkin ada orang yang lebih detail lagi ngomongin tentang nafas. Kalau saya tujuannya nafas supaya kita merelaksasi itu aja. Mau nafas gimana pun pokoknya kita mau merelaksasikan. Relaksasi. Karena anak-anak kita suka simpatetiknya ketinggian. Jadi kalau nafas itu banyak hubungan sama parasimpatetik, lawan simpatetik. Simpatetik tinggi bisa bikin hipertensi, bisa bikin gluconeogenesis, bikin gula. Anak 4 tahun sudah 4 hari diare, oh harus ke dokter lah. Harus ke dokter lah, jangan saya nggak bisa konsul kayak gini di sini ya, bahaya ntar. Harus ke dokter, cek ke dokter, bahaya apa enggak gitu. Pakai sunscreen sore batasnya sekitar jam berapa dok? Kira-kira nggak ada matahari lagi, nggak panas, jam 4 jam 5 sore. Kalau jam 4-nya masih panas, pakai sunscreen. Rahayu, MRI tulang belakang ada robek, lebih baik. Aduh, harus ke ortopedi ya, bukan bagian saya. Dokter ortopedi. Cara kurangi kantong mata selain operasi harus gimana? Kita itu kan sel kita makin usia makin banyak yang mati ya. Karena nggak mungkin sel kita nggak banyak yang mati. Ya, sehingga kulit makin lama makin tipis. Pilihannya kita perbaiki lifestyle kita, dari makanan juga kita perbaiki supaya kolagennya lebih baik, banyak yang nggak rusak. Karena kolagen itu kan buat sel ya, termasuk sel-sel kulit. Supaya sel kulitnya tebal. Tapi kalau nggak bisa juga ya mau nggak mau harus ada tindakan. Jadi kalau kita ya udahlah pasrah gitu. Kalau sunscreen 2 jari ya dosisnya. Kalau pakai yang spray gimana? Saya nggak terlalu suka pakai spray. Ada spray tapi saya nggak suka. Nggak harus 2 jari ya. Kalau saya nggak harus 2 jari. Pokoknya pakai sunscreen aja. Rasanya kalau panas dipakein lagi. Ada orang yang suka sama spray karena nggak mau make up. Saya nggak tahu mana yang lebih efektif. Kalau saya sih, saya nggak ngandalin spray ya. Tapi mungkin karena laki-laki ya. Kalau wanita mungkin repot ya, mesti make up lagi. Mengurangi lemak di atas mata, operasi pakai apa? Lemak di atas sini, di sini gitu. Nggak bisa dengan operasi, hanya dengan operasi. Gimana caranya biar cepat terlelap tidur? Mulai sore mulai relaksasi. Jadi kita nggak bisa tidur kita dalam keadaan nadi yang kencang. Kecuali dia parah banget ngantuknya. Normalnya kalau kita mau tidur, nadi kita harus rendah. Jadi mulai sore, mulai nadinya direndahkan. Jadi kita jangan mikir yang penting-penting banget mulai sore. Jadi kalau kita mau cepat, misalnya target jam 8 tidur. Jam 5, jam 6 kita mulai relax. Caranya gimana? Ya makan salah satunya. Doa, ngobrol sama keluarga yang ringan-ringan, main-main yang ringan-ringan sama anak.
Seperti itu caranya. Dan kita tuh nggak bisa biasa tidur 6 jam, terus disuruh tidur 8 jam. Nggak bisa, badan harus adaptasi dulu. Sama, biasa tidur 8 jam, disuruh tidur 6 jam, ya susah juga. Nggak gampang memang. Tapi kita harus biasakan, jadi badan kita ngerti, setiap jam 8 malam mata saya merem. Obat gusi bengkak, gusi saya bengkak, aduh harus ke dokter ya, saya lirik cek. Saya nggak bisa ngasih obat di sini. Margaret, gimana cara ngecilkan perut setelah 1 tahun post EC anak ketiga? Lihat apakah lemaknya atau lemak visceral atau kulitnya kendur. Kalau kulitnya kendur harus ke dokter. Tapi kalau misalnya kalau lemaknya berarti harus menurunkan berat badan, lemak di kulit. Tapi kalau lemak kulit nggak banyak tapi perutnya buncit, ya berarti obesitas sentral. Hati-hati trigliserid, karbohidrat, trigliserid sama buah, hati-hati. Wijayanti, kalau minuman kolagen itu beneran berfungsi? Ya kan di belakangnya ada kan. Misalnya kita beli ini minuman kolagen terus di belakangnya ada apa gitu. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Fungsinya seperti itu kan, ada BPOM. Udah dicek sama pemerintah. Oh ini oke, terdaftar. Berarti memang ada yang benar-benar ada di situ. Pengaruhnya ada, pengaruhnya apa sekarang? Pengaruhnya kalau dia kasih pemanis ya pengaruhnya naikin gula. Kalau ngasih protein ya ada pengaruh, dapetin asam amino. Tapi apakah jadi kolagen di badan kita? Belum tentu. Cara biar awet muda, pagi kita mesti aktivitas. Dan jangan banyak makan di pagi hari. Jadi NAD kita banyak, NAD plus namanya, itu banyak. Jadi awet muda itu tergantung seberapa banyak NAD plus. Setiap kali kita makan, kita mengkonsumsi NAD plus. Puasa, aktivitas, di pagi hari itu bikin awet muda. Kalau sore, kita mesti rileks. Justru sore insulinnya naik, kita harus mode membentuk anabolik. Itu mengkonsumsi NAD. Nah, supaya kolagen kita ada bentuk itu sore. Jadi itu, keseimbangan itu bikin kita awet muda. Saya memerlukan asam urat tinggi. Asam urat itu bisa fisiologis, bisa patologis. Lihat trigliseridnya. Biasanya jam kerja dokter kan padat. Gimana cara hidup sehat? Kebetulan saya praktek pribadi. Jadi sore saya udah selesai. Jadi saya nggak praktek sore. Pengangkatan rahim dan ovari mempengaruhi cepat penuaan. Vitamin apa? Yang penting ikhtiar aja. Ikhtiar ya, Mbak Mia. Untuk bikin kita awet muda, puasa dan aktivitas di pagi hari. Sore kita mesti rileks. Itulah keseimbangan. Di badan kita itu sudah ada kebiasaan. Biasa makan gula, nggak enak. Biasa marah-marah, nggak enak. Jadi ada kebiasaan. Tapi itu kebiasaan ya. Tapi di dalam biokimia ada namanya Randall cycle. Pada saat kita sedang memproduksi keton, membakar lemak, tiba-tiba masuk gulanya dibiarin dulu di badan. Jadi banyak oksidasi stres di badan. Apakah IF harus setiap hari? Enggak. IF itu kan puasa. Puasa itu artinya nggak sering makan kan. Jadi kalau misalnya kita 12 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ada yang bilang itu juga sebagian puasa. Karena nggak 18 jam kita makan. 12 jam kita makan. Dan IF itu stres. Pertanyaannya sama. Apakah harus setiap hari olahraga? Sama kayak fasting. Karena sama-sama bikin stres. Tidak bisa di pagi hari, apakah boleh di sore hari? Yang penting tidurnya benar. Ya dapat make up nih. Kalau gara-gara olahraga kita nggak masalah dengan tidur, ya jangan. Kalau tidurnya bisa 8 jam, ya nggak apa-apa. Posisi udah tidur terus ada panggilan darurat, bangun pagi ya benar, mau nggak mau harus menghilangkan kerutan di mata pakai krim apa ya, kerutan di samping sini, lifestyle skincare, basic skincare, retinol. Kalau nggak bisa juga ya masih ke dokter ya. Mila, kenapa saya mengalami GERD, tensi suka tinggi, apalagi kalau kecemasan? Benar, ada hubungannya. Ada hubungan simpatetik dengan lambung. Ada hubungannya. Kalau rambut rontok bagaimana? Ada hubungannya dengan sama karbo? Bisa. Rambut rontok karena inflamasi. Bisa dari karbo, bisa juga karena stresnya tinggi. Anita. Makanya salah satu cara untuk mengurangi rambut rontok di botox. Saraf simpatiknya dikurangi. Skincare, kantong mata, basic skincare. Tidurnya harus benar, noise. Banyak kasus orang yang kurang tidurnya malah jadi kantong mata. Cancer yang nempel pada jaringan pembuluh darah, solusinya gimana? Apakah dengan EF itu efektif? Ikhtiar aja, utama. Karena gini, cancer berkembang, dia butuh sel. Sel itu paling cepat dapatnya dari gula. Nah, kalau kita udah EF sama keto, apakah gula kita sudah hilang? Belum tentu, karena liver bisa bikin gula. Jadi manage stress penting banget. Nggak cuma keto EF.
Tapi manage stres penting. Jangan lupa, fasting itu kadang-kadang bikin kita tuh stres juga pada saat kita berpuasa. Jadi saat berpuasa yang mana? Pada saat kita ketosis. Kalau kita nggak ketosis karena stres, gluconeogenesis banyak, fastingnya bikin makin berat. Lebih utama mana minum susu whey atau makan protein aja setelah gym? Wajib enggak? Tergantung. Suka yang mana? Wajib enggak juga lihat badannya. Kalau saya itu kan suplemen ya, tambahan ya. Whey. Kalau kita nggak mau makan lagi kekenyangan, kita mau yang praktis. Yang pertama raw food. Jadi artinya benar-benar makanan benar yang bukan olahan. Kita ngelihat kaca, kalau nggak ada lagi lemak di badan, udah body fatnya udah rendah banget, terus kita mau makan kenyang, pakai whey protein nggak apa-apa. Lebih baik IF atau saum, terserah mana yang enak aja. Oh, semuanya mengatur kita supaya kita nggak sering-sering makan, itu aja. Mana yang enak aja. Jadi kalau misalnya kita berasa nggak enak, sakit mah gitu, ya makan. Bagaimana kalau baru nge-gym tiba-tiba kolesterol naik? Nggak apa-apa kolesterol. Kolesterol naik karena ada keseimbangan. Sering buang air kecil malam, tanda-tanda radang. Nah, tapi kita juga bisa cek laboratorium ya, sekali-sekali lah. LED, laju endap darah, sama HSCRP. 163, berat badan 47 kurang banget. Kalau nggak sering-sering makan, berat badan cepat turun. Wijayanti, yang penting badan kita sehat. Bukan timbangan. Lihat, kita sehat nggak? Kalau perlu cek laboratorium sekali-sekali, 6 bulan sekali cek laboratorium. Kita sehat nggak? Nah, percuma kalau badan kita, berat badannya ideal menurut timbangan, tapi kita nggak sehat, percuma. Nah, kalau sudah kita sehat, laboratorium mendukung, kita nggak ada keluhan, enak gitu. Baru kita naikin badan kita, yang ototnya yang dinaikin. Jadi berat badannya naik karena berat otot, bukan berat lemak. LED 30 gimana? 30 agak tinggi ya, Friska. Harusnya di bawah 20 ya. 30 tadi lihat triglyceridnya ya, saya lupa. Kalau triglyceridnya tinggi, HbA1c tinggi, berarti radangnya dari gula atau dari karbohidrat. Tapi kalau misalnya LED-nya tinggi, triglycerid rendah, berarti makannya udah benar, tapi karena kurang tidur. Jadi kalau LED kita tinggi terus lama-lama, ya macam-macam, bisa HbA1c tinggi, tapi kalau makan kita benar, radang terus badannya, HSCRP tinggi, bisa hipertensi. Triglycerid yang 52 tadi ya, berarti makannya udah benar, Friska. Berarti kurang tidur. Ayo ngaku aja, Friska. Tidurnya berapa jam? 6 jam, 7 jam? Kurang. Diabetes itu bisa menurun dari anak. Bisa aja, maksudnya misalnya Bapak. Bisa aja diabetes menurun, tapi lebih sering kebiasaan yang kita turunkan. Bukan dari sakitnya, kebiasaan yang diturunkan. Kalau kurang tidur terus, hipertensi juga. Jadi mau kolesterol bagus, kolesterol tidak bagus, kalau kita radang di badan, mau dari makanan, mau dari lifestyle, kolesterolnya bisa bikin sumbatan juga, walaupun kolesterol dalam batas normal. Jadi kolesterol nggak usah dilihat, yang dilihat itu triglycerid. HDL kolesterol boleh, total nggak usah. Wira, fat transfer sama lower blood pressure bedanya apa, bagus yang mana? Harus dicek dulu, apakah lower blood pressure pasti ada, atau lemak sebagian dari kantong mata itu dipakai buat cekungannya, nanti mesti dicek. Tidur susah bener, jam 9 malam kebangun, susah tidur lagi. Itu makanya kita mesti biasakan. Belajar tidur bisa butuh waktu 1-2 tahun loh untuk belajar tidur. Karena kita puluhan tahun kita tidur seperti itu gitu. Kalau saya ya, kalau yang di sini kan masih ABG semua ya. Tensi tinggi karena kecemasan, GERD. Wajib makan obat hipertensi kah? Oh, kalau obat langsung ke dokter. Perbaiki lifestyle-nya. Kalau bangun tidur langsung kepala berputar, mual, apakah pasti vertigo? Mungkin. Kalau menurut saya, Kurniadi, itu radangnya tinggi di badan. Mesti dicek apa penyebab radangnya. Makanya kepala berputar seperti itu. Membedakan masuk fase ketosis sebelum gimana mudahnya. Nggak gampang craving. Jadi kita bisa aja nggak sarapan. Kita bisa olahraga. Bisa lari. Bisa angkat beban. Berarti kita udah ketosis. Pagi ya, pagi. Ceknya itu aja. Cara mengatasi radang pada tubuh gimana? Mesti tahu penyebabnya, Mbak Dani. Penyebab radangnya apa? Kalau tahu penyebab radangnya apa, apakah dari makanan, dari lifestyle, jadi kita tahu cara memperbaikinya. Tensi tinggi pengaruh nggak dok sama kecemasan, panic attack? Dua-duanya ngaruh. Panic attack, overthinking bisa bikin tensi tinggi. Tensi tinggi bisa bikin masalah di lambung, bisa. Jadi dua-duanya. Jadi perbaiki physical, mental kesehatan kita. Mesti belajar kalau mental. Mesti belajar
dari awal, belajar dari anak kecil, belajar balik lagi, belajar ngerti tubuh. Kalau lagi defisit kalori, los 20 kilo mentok nggak turun-turun lagi dan sering nyeri di, berarti ada radang Mas Rian. Iya, itu kan kita kan cuman fokusnya di situ aja Mas Rian. Gym, defisit kalori, olahraga. Kita defisitnya kita fokusnya di berat badan doang kan. Tapi kita perhatikan nggak kesehatan kita gitu. Mesti seimbang ya.